Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Yuliana. Saya guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Tambang Catur. Saya peserta PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 1 jurusan bimbingan dan konseling. Layanan klasikal kali ini dengan tema belajar efektif dan efisien pada siswa saya kelas 11 di SMA Negeri 1 Tambang Catur. Selamat menyaksikan. Layanan klasikal ini saya laksanakan pada hari ini Selasa 17 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Mana wajah-wajah cantik dan wajah-wajah gantengnya ditampilkan saja ya. Iya. Alhamdulillah hari ini di kesempatan pagi ini kita bertemu di layanan Ibu, layanan klasikal, bimbingan konseling. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi dalam metode pembelajaran daring ini, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar dalam proses pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan pembelajaran yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Ya, ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Belum. Oke, silakan anak Ibu yang cantik, Eka. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, ya. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, kurang sehat. Kurang sehat? Kenapa kurang sehatnya? Malam tadi bisa Kenapa? Oh, sakit alias garing. Bagaimana tugas-tugas pembelajaran daringnya? Masih banyak? Masih menumpuk? Masih, Bu. Harus tetap semangat, harus tetap belajar walaupun dalam keadaan apapun ya, harus tetap semangat. Tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Jangan sampai keteteran, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Sebentar lagi Bu. kita akan menghadapi ulangan. Jadi dipersiapkan. Waktu belajarnya ditambah. Yang belum menyelesaikan tugas-tugas tolong segera diselesaikan. Ya, temui guru mata pelajaran yang belum menyelesaikan tugasnya. Hubungi wali kelas apabila ada masalah atau kesalahan terkait dengan pembelajaran. Dan bisa saja konseling dengan Ibu, misalnya ada masalah mengenai belajar, mengenai pribadi, bisa via chat, bisa kita ketemu Zoom, atau nanti kita ketemu di sekolah. Ya. Yang kalau Ibu ngomong di mute aja supaya sinyalnya bagus. Ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, atau misalnya ada sesuatu yang kurang dipahami, saat Ibu memberikan layanan nanti bisa angkat tangan, ya. Jadi Ibu bisa mempersilahkan kalian dan di-unmute saja, bisa di-unmute lagi, bisa bertanya sama Ibu. Oke? Ya. Tujuan Ibu memberikan layanan hari ini itu supaya kalian bisa menentukan akan keberagaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapi selama dalam belajar. Kalian bisa mampu menyimpulkan nanti pengertian belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, strategi belajar efektif dan efisien. Jadi bagaimana kalian bisa mempelajari strategi belajar yang efektif dan efisien. Ya, kemudian kalian bisa membiasakan diri agar dapat belajar efektif dan efisien itu seperti apa. Selanjutnya bisa menentukan bagaimana
cara belajar efektif dan efisien. Apalagi saat sekarang pembelajaran metode daring. Bisa dipahami ya tujuan dari pembelajaran Ibu ya? Ya, jadi nanti kegiatan ini pertama kita akan berbagi pengalaman sedikit dulu tentang bagaimana saat ini atau selama ini kalian belajarnya seperti apa. Apakah sudah efektif? Apakah sudah efisien? Nah, setelah berbagi pengalaman, nanti Ibu akan sharekan video PowerPoint tentang materi Ibu yaitu belajar efektif dan efisien. Nanti ada sesi diskusi. Nanti Ibu bagi kelompoknya supaya kalian bisa menjawab LKPD atau latihan peserta didik supaya kalian bisa mengerti sejauh mana materi yang Ibu sampaikan terkait materi yang Ibu sampaikan yaitu belajar efektif dan efisien. Sampai di sini sudah dipahami ya? Sudah? Oke, nanti di akhir pembelajaran Ibu bagikan link absen. Silahkan nanti diisi ya. Jadi siapa sampai akhir mengikuti pembelajaran ini ketahuan di absen ya. Ya, Bu. Iya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya. Seperti apa menurut kalian pembelajaran kalian selama ini? Kan pembelajaran daring ya. Bagaimana tuh cara belajar efektif kalian selama ini seperti apa? Coba tolong Ibu dijelaskan. Ada yang bisa berbagi pengalaman tentang belajar efektif saya Bu selama ini misalnya lihat YouTube dulu Bu mengenai misalnya matematika jadi supaya enak jawab soalnya. Nah, ada yang bisa berbagi pengalaman dengan Ibu? Kalau dari saya Eka Sapitri Ya. kelas 12 cara belajar efektifnya mungkin lebih bertanya kepada guru setelah memperhatikan video yang setelah guru berikan kepada murid. Oh, biasanya videonya berupa animasi, PowerPoint atau apa Eka? Terkadang berupa ada yang animasi, ada yang PowerPoint, tergantung gurunya Bu. Oh, berarti pembelajarannya seperti itu ya. Ada yang lain bisa berbagi pengalaman? Misalnya ini Bu, selama pembelajaran daring kami kerja kelompok misalnya ya. Atau selama pembelajaran daring kami ini Bu, sama-sama misalnya ke rumah guru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, lalu sama-sama belajar. Bisa ya seperti itu ya? Jadi apapun yang kalian lakukan selama itu masih dalam proses untuk kalian lebih paham dan mengerti pembelajaran tidak apa-apa, dilaksanakan saja. Seperti yang Eka sampaikan tadi, misalnya bertanya dengan guru langsung, ya. Itu menarik itu. Karena dengan bertemu dengan guru, bertanya dengan guru, itu nanti kita akan lebih bisa paham dan mengerti ya, apa sebenarnya yang belum dipahami dan dimengerti. Jangan diam saja. Karena pembelajaran daring ini kalau siswa tidak aktif akan makin tambah tidak mengerti. Jadi kalian harus aktif. Ya, kalian harus buka mata, buka telinga, cari informasi. Ya, cari informasi misalnya di Google. Cari informasi misalnya di guru-guru mapel, di teman-teman. Ya, seperti itu ya. Ya, Bu. Iya. Jadi kalian selama menjawab ulangan itu malamnya belajar nggak? Enggak. Pas Karena lewat media sosial jadi nggak belajar. Nggak belajar. Bu. Ya harus belajar. Harus belajar. Jadi supaya ketika menjawab itu biasanya dikasih waktu nggak sih? Enggak. Kan? Waktunya terbatas nggak? Waktunya terbatas nggak? Terbatas, Bu. Nah, terbatas, Bu. Untuk mempersiapkan itu kalian harus belajar sebenarnya, jangan malas-malasan. Ya, bagaimana nilai mau tinggi kalau malas belajar? Belajar ya, semangat ya. Iya, Bu. Nah, ketika guru misalnya memberikan penjelasan, memberikan materi, itu dipahami betul-betul. Dicari kayak jembatan supaya kalian bisa mengingat apa yang disampaikan ibu itu. Misalnya kayak dulu
tentang planet. Nah, itu disingkat aja. Misalnya kan ada berapa planet, misalnya di antariksa misalnya ya, ada berapa planet itu misalnya awal-awal hurufnya saja dirangkum, nanti diingat seperti itu. Ya. Baik, Ibu akan mulai tampilkan video. Nanti setelah Ibu tampilkan video, kita akan sedikit Ibu menjelaskan tentang materi yang Ibu sampaikan ya. Perhatikan videonya ya. Ya, Bu. Oke. Terlihat videonya ya. Masih loading, Bu. Nah, Terlihat, Bu. Oke. ya sudah, Bu. Sudah dilihat, Bu. Hai semua, apa kabar? Hari ini aku mau berbagi beberapa tips belajar yang bisa kamu gunakan supaya kamu bisa belajar dengan lebih efektif. Oke, langsung saja kita mulai. Cari tempat yang nyaman untuk belajar. Waktu aku sekolah dulu, aku biasanya belajar di meja belajar di kamar atau di perpustakaan. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut mengenai cara membuat ruang belajar yang baik, kamu bisa menonton video aku tentang topik tersebut dan linknya ada di deskripsi di bawah. Tapi videonya dalam bahasa Inggris ya, soalnya ada di channel utamaku. Singkirkan semua hal yang bisa mengganggu kamu belajar. Matikan semua gadget seperti handphone, TV, dan laptop kamu. Taruh handphone kamu jauh-jauh dari jangkauan supaya kamu nggak tergoda untuk memainkannya. Kamu bisa menaruhnya di lemari atau kamu titipin aja ke orang tua kamu selama kamu belajar. Pastikan perut kamu dalam keadaan terisi sebelum kamu mulai belajar. Karena kalau kamu lapar, kamu nggak akan bisa mencerna informasi dengan baik. Pastikan kamu udah istirahat cukup sebelum kamu belajar. Kalau kamu masih merasa ngantuk, padahal istirahat kamu udah cukup, kamu bisa cuci muka kamu aja biar segar, atau kamu coba aja olahraga di tempat, misalnya lompat-lompat kah, stretching, atau jogging, supaya darah kamu terpompa lebih cepat dan kamu menjadi lebih segar. Belajarlah di waktu yang efektif buat kamu. Biasanya kamu lebih konsentrasi di pagi hari, siang hari, atau malam hari sih? Kalau aku pribadi, biasanya aku bisa belajar lebih efektif di malam hari, sebelum dan sesudah makan malam. Metode belajar. Visual. Cara belajar secara visual yang pertama adalah dengan menggunakan mind map. Secara singkat, mind map adalah peta pikiran yang berisi gambar dan tulisan. Karena isinya kata kunci dan gambar-gambar berwarna, mind map jadi lebih mudah untuk dihafal dibandingkan kalau kamu baca buku biasa. Karena kalau di buku biasa kan isinya kebanyakan tulisan dan sedikit gambar. Aku juga udah pernah membahas tentang mind map di video aku yang lain. Kamu bisa nonton videonya setelah kamu nonton video ini, dan linknya ada di deskripsi di bawah. Tonton video tutorial. Biasanya kita bisa lebih mengerti kalau kita nonton atau dengar penjelasan orang dibandingkan kalau kita baca bukunya sendiri. Kalau misalnya kamu nonton video tutorial dan kamu masih nggak ngerti, apa sih yang dijelasin? Kamu bisa rewind aja videonya, terus kamu nonton berulang-ulang sampai akhirnya kamu ngerti. Tandain info-info penting di buku kamu pakai stabilo. Sebaiknya kamu tandain kata kuncinya aja. Jangan semua kalimat kamu tandain karena percuma jadinya. Nanti kata kunci yang udah kamu tandain bisa kamu masukin ke dalam mind map kamu atau ke dalam rangkuman kamu. Jauh lebih berguna menghafal kata kunci dan definisinya dibanding kamu mencoba menghafal satu buku, karena itu percuma dan buang-buang waktu aja. Cara belajar auditori. Dulu pas aku SKS di zaman aku kuliah, jangan ditiru ya. Biasanya aku belajar dengan cara aku baca rangkuman pelajaran aku dengan lisan, terus aku rekam. Nanti rekamannya itu aku masukin iPod, terus aku dengerin deh berkali-kali sampai aku hafal. Biasanya aku rekam suaraku di aplikasi GarageBand di laptop. Kamu juga bisa pakai software gratis seperti Audacity, atau kamu rekam aja pakai voice recorder di handphone kamu. Pastikan kamu pakai intonasi yang baik pas kamu rekaman, karena kalau kamu pakai suara yang datar, nantinya kamu akan bosen sendiri dengerin rekaman kamu. Terus setelah aku rekam di GarageBand, aku masukin deh hasil rekaman itu ke handphone atau ke iPodku, supaya bisa aku dengerin kapanpun aku bisa, tanpa harus bawa-bawa buku kemana-mana. Cara belajar kinestetik. Buat rangkuman dari apa yang udah kamu pelajari. Dengan kamu menulis poin-poin penting dari apa yang udah kamu baca, kamu akan jadi lebih bisa menghafal dan mengerti apa yang udah kamu pelajari, dibandingkan kalau kamu cuma baca buku kamu sekali dua kali terus kamu taruh di bukunya. Kerjakan latihan yang ada di buku kamu. Kalau misalnya kamu merasa latihan di buku nggak cukup, kamu bisa coba browsing latihan-latihan soal yang lain di internet, atau kamu coba aja karang soal sendiri. Kira-kira soal seperti apa sih yang akan keluar di ujian? Mengerjakan latihan merupakan cara yang penting untuk mengetes kamu tuh sebenarnya udah paham betul belum sih apa yang udah kamu pelajari dari tadi. Gunakan flashcard. Dengan menggunakan flashcard, otomatis kamu menggunakan 3 cara belajar yang sudah kita bahas sebelumnya. Kamu tulis kata kunci dan definisinya, kamu baca ulang, terus kamu dikte berkali-kali. Dengan menggunakan flashcards, kamu bisa menghafal pelajaran kamu dengan lebih cepat. Nah, biasanya orang berpikir bahwa kita tuh cuma bisa pakai satu cara belajar, antara visual kah,
auditorika atau kinestetika. Tapi menurut aku cara belajar itu harus disesuaikan juga dengan pelajarannya. Misalnya kita belajar matematika, gak mungkin kan kita pakai mind map atau kita dikte rumusnya pakai voice recorder. Untuk belajar matematika kita harus pakai cara kinestetik, yaitu kita kerjain latihan soalnya sampai kita betul-betul paham. Jadi sesuaikan juga ya metode belajar dengan mata pelajarannya. Tips tambahan, jangan multitasking. Banyak orang merasa bahwa mereka ahli dalam multitasking dan mereka sanggup belajar sambil mengerjakan hal lain seperti nonton TV, chatting, browsing, dan lain-lain. Padahal kalau dibandingkan, hasil belajar ketika kamu fokus dan ketika kamu multitasking pasti berbeda. Karena ketika kita multitasking, kita nggak bisa konsentrasi penuh terhadap apa yang kita pelajari. Jadi informasi yang masuk ke otak itu setengah-setengah. Jadi pastikan ketika kamu belajar, jangan sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Belajar ya belajar, main ya main. Istirahatlah di saat kamu merasa lelah. Kalau kamu capek, kamu nggak akan bisa belajar dengan efektif. Tapi jangan sampai kamu keliru antara capek beneran dan capek karena bosan. Pastikan kamu istirahat ketika kamu capek beneran dan bukan karena kamu bosan. Kamu juga bisa coba belajar pakai teknik Pomodoro. Caranya, pertama kamu tentukan tugas apa yang ingin kamu kerjakan. Misalnya kamu ingin selesaiin baca satu bab di buku kamu. Terus kamu pasang timer selama 25 menit. Nah, kamu baca tuh buku kamu sampai alarm kamu bunyi. Habis itu, kamu istirahat selama 5 menit. Setelah istirahat, kamu pasang lagi timer baru selama 25 menit dan kamu lanjutin baca bab satunya. Kamu bisa ulangi siklus ini sebanyak yang kamu mau sampai akhirnya kamu selesai membaca bab satu itu. Setiap 4 siklus, kamu harus ambil waktu istirahat yang lebih lama, selama 15-30 menit. Jadi, misalnya kamu udah baca buku, istirahat, baca buku, istirahat, baca buku, istirahat, baca buku. Nah, istirahat kamu yang selanjutnya itu 15-30 menit, bukan 5 menit. Baru deh tahap selanjutnya balik ke awal lagi. Oke, itu tadi tips atau cara bagaimana kita belajar yang efektif dan efisien. Tapi sebelum masuk ke tips itu, kita harus tahu dulu apa sebenarnya gaya belajar yang kita miliki. Karena setiap anak, setiap peserta didik, setiap kalian itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, ada yang kinestetik. Ada yang bisa menyebutkan apa aja tadi gaya belajarnya? Ayo, yang menyimak video tadi. Hah? Yang pertama gaya belajarnya apa? Dengan mewarnai buku dengan stabilo warna, Bu, agar mudah, Bu, cepat memahami, Bu, merangkum pelajarannya, Bu. Ada lagi? Gaya belajar yang disimak dari video tadi. Ayo, ada berapa? Gaya belajar ada 3 dan tambahan 1 gaya belajar. Yang pertama tadi kan ada gaya belajar visual, penglihatan. Ya kan? Kemudian yang seperti disampaikan Ibu Ramsah tadi mewarnai, suka misalnya dengan catatan kecil, nanti Ibu sampaikan setelah materi awal tentang pengertian belajar dan faktor yang mempengaruhi belajar ya. Kemudian ada auditoria tadi, ada kinestetik, yang kalian semua ini berbeda-beda gaya belajarnya. Dengan keanekaragaman gaya belajar, otomatis tekniknya berbeda juga ya. Jangan sampai misalnya gaya belajarnya auditoria memahami dengan gaya belajar kinestik nggak bisa, nanti belajarnya kurang efektif, kurang efisien ya. Jadi sebelum kita masuk nih bagaimana kalian gaya belajarnya, Ibu sedikit ingin flashback. Siapa yang tahu pengertian belajar? Ayo, siapa yang tahu pengertian belajar? Belajar itu, Bu, mempelajari yang tidak tahu menjadi tahu. Pintar. Ada lagi? Berarti Bramsa sudah paham nih. Ada lagi yang tahu arti pengertian belajar? Titania? Memahami sesuatu yang belum paham, Bu. Memahami sesuatu yang belum paham menjadi paham, ya. Ada lagi? Mencari sesuatu yang baru, Bu. Mencari sesuatu yang baru juga termasuk belajar. Ada lagi? Ayo, itu semuanya jawabannya benar. Proses perubahan tingkah wawasan laku. pengetahuan, Bu. Ya, menambah wawasan pengetahuan juga bisa. Pasti ya, itu belajar ya. Jadi belajar Iya, Bu. juga bisa dikatakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi
melalui suatu tahapan. Anak-anak, Hilang Bu videonya. ya sebentar. Ini jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, materi yang Ibu hari ini sampaikan adalah cara belajar efektif dan efisien ya. Jadi belajar itu, kenapa? Udah ya? Terlihat ya? Terlihat? Udah Bu. Tolong direspon Ibu terlihat ya. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa Ibu akan menyampaikan cara belajar yang efektif dan efisien. Jadi kita akan mengetahui gaya belajar kita. Sebenarnya gaya belajar kita seperti apa sehingga mudah untuk menentukan kalau misalnya gaya belajarnya kinestetik, visual, auditorial atau analisis. Ini loh, seperti ini loh cara belajarnya yang benar. Jadi supaya memudah kita untuk menyerap ilmu ya. Jadi seperti yang disampaikan teman-teman tadi mengenai belajar ini dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, misalnya dari perilaku yang tidak baik menjadi baik, itu semuanya proses belajar ya. Karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu proses belajar itu semuanya belajar karena kita belajar itu dari kecil sampai nanti kita tua itu akan proses belajar semua ya. Belajar itu suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak paham menjadi paham ya. Nah, kemudian ini kita lihat dari faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Apa saja faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar? Yang pertama dari fisik dan jasmani. Itu juga mempengaruhi dari hasil belajar. Kenapa Bu fisik dan jasmani mempengaruhi? Ya, artinya bila secara umum kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka dia akan mudah menerima pelajaran. Tetapi apabila lagi sakit, atau lagi galau, atau lagi dalam keadaan frustasi, depresi, enak nggak nerima pelajaran? Enggak, makanya itu fisik dan jasmani itu menjadi salah satu penentu faktor keberhasilan belajar ya. Yang kedua psikis atau kejiwaan. Itu artinya apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka juga akan mempengaruhi dari aktivitas belajar. Misalnya yaitu tadi yang seperti Ibu sampaikan. Ada pikiran, ada sesuatu yang membuat kecewa, ada sesuatu yang membuat misalnya merasa tertekan. Nah, itu juga kondisi-kondisi psikis atau kejiwaan seperti itu mempengaruhi dalam proses keberhasilan belajar. Kiranya sampai di sini Mas sudah dipahami? Paham ya? Paham, Bu. Kemudian kecerdasan IQ juga sangat mempengaruhi dari sebuah keberhasilan belajar. Walaupun rata-rata IQ manusia itu berbeda, tapi setidaknya iya paham. Jadi itu juga mempengaruhi. Selanjutnya itu adanya minat dan motivasi ya. Adanya apa tadi? Minat dan motivasi. Kenapa Bu? Karena itu harus muncul dari dalam kita sendiri. Minat belajar ada nggak? Walaupun kita membaca buku, di depan buku ada beberapa buku. Tapi kalau kita tidak ada minat dan tidak memotivasi diri kita untuk belajar, tidak akan berhasil dalam proses belajar. Ya kan? Ya, Betul nggak apa yang Ibu sampaikan? Betul. Betul. Jadi harus ada minat dan motivasi. Nah, itu kesemuanya yang faktor-faktor itu tadi ada di faktor internal. Belajar. Ya, ada minat. Jadi misalnya minat kita suka nih mau belajar di minatnya di kesenian. Jadi kita menyenangi kesenian sehingga kita termotivasi kan? Ada minat, ada niat lalu kita termotivasi. Jadi itu semuanya faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternalnya. Yang pertama sarana dan prasarana. Ya. Kondisi eksternal ini itu meliputi kondisi lingkungan di mana siswa berada.
Kondisi lingkungan adalah keadaan alam sekitar siswa yang mempengaruhi kegiatan belajarnya baik di lingkungan personal maupun lingkungan material. Sarana prasarana ini misalnya ada kamar, kalian tempat belajar, ya kan? Ada misalnya ruangan yang membantu kalian lebih mudah dalam belajar. Misalnya kan ada misalnya nggak mungkin kan kita misalnya di dalam satu ruangan bising seperti apa. Nah itu dikondisikan supaya kalian mudah menerima atau menyerap atau belajar ya. Karena saat ini kan kondisinya lagi pandemi, belajarnya daring. Jadi nggak di sekolah, di rumah. Jadi bisa usahakan ada suatu ruangan atau ada sudut di mana kalian merasa enak, merasa nyaman. Misalnya membaca buku di situ atau melihat YouTube di situ ya. Aduh anak-anak ibu cantik-cantik semua hari ini, ganteng-ganteng semua. Kangennya ibu ya. Di proses pembelajaran daring ini kita terpisah ruang dan waktu tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat, tetap belajar, tetap menjadi yang terbaik ya. Kemudian ada lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga mempengaruhi dari keberhasilan belajar. Di mana Ibu? Gimana Ibu? Iya, lingkungan di mana individu tinggal dan lingkungan bermain, individu sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar. Apabila di lingkungan sekitar mendukung untuk kita belajar, misalnya satu kelompok nih, kelompok misalnya ada 4-5 orang, kita belajar sama-sama yuk. Maka akan belajar juga, akhirnya kita termotivasi kan akhirnya. Kemudian kita akan sama-sama belajar. Tapi apabila di lingkungannya kita main-main aja yuk atau kita ke jalan-jalan aja yuk. Nah, itu lingkungan mempengaruhi. Akhirnya membuat kita malas juga belajar, ya kan? Jadi usahakan berteman, berkumpul dengan teman-teman yang suka belajar. Ya, supaya kita ikutan Belajar. ya. Sampai di sini faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses belajar. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Ada suara bising apa ya itu ya? Di mute aja ya. Ada ngong-ngong-ngong. Telepon Bu di situ. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting tetap fokus ke sini ya kita ya. Ya Bu. Kemudian ada strategi efektif belajar itu ada yang di sekolah. Ya, kalau ini untuk yang di sekolah. Waktu nanti mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa masuk sekolah ya. Jadi itu nanti ada strategi supaya kita bisa belajar efektif yang di sekolah. Yang pertama ciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah di kelas itu harus bersih, harus nyaman. Masa anak-anaknya cantik, ganteng-ganteng kelasnya kotor. Nah ciptakan suasana yang nyaman yaitu bersih ya. Yang asri nanti kalau sudah masuk ke sekolah, ciptakan suasana kelas yang membuat kalian merasa nyaman dan betah di kelas. Misalnya diberi tanaman-tanaman, diberi hiasan-hiasan, kerjasama satu kelas. Kan sudah lama nih gak ketemu. Misalnya nanti pada saat ketemu kangen-kangenan, sama-sama yuk kita benahi kelas yuk supaya kelasnya jadi baik. Nah seperti itu ya. Kemudian selanjutnya merangkum materi pelajaran dengan membuat mind mapping. Jadi apapun pelajaran yang diberi di sekolah, misalnya dari geografi, sosiologi, misalnya itu dirangkum. Tidak mungkin kalian bisa membaca satu buku kan. Jadi dirangkum, sama-sama merangkum supaya bisa menjadi bacaan yang menarik. Ya. Selanjutnya metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu yang seperti Ibu sampaikan tadi ya. Jadi misalnya ada pelajaran yang agak panjang yang ada deskripsi atau narasi yang panjang, dirangkum, disimpulkan bagaimana kalian supaya mudah memahami materi yang ada di buku tersebut. Oke? Kemudian mengingat apa yang dipelajari, diingat, dipahami dan diingat. Jangan ketika guru memberi pelajaran nanti di kelas kalian oh ya sudah lupa akhirnya. Jangan seperti itu, diingat dan dipahami. Jadi strategi belajar di sekolah itu ada bagaimana cara belajar efektif secara teoritis, kemudian bagaimana cara belajar efektif untuk pelajaran matematik itu juga ada ya. Nanti modulnya akan Ibu sampaikan di kelas supaya mempermudah kalian untuk mengulang-ulang apa yang Ibu sampaikan.
Cara belajar efektif yang berbasis matematik atau eksakta itu ciptakan suasana belajar yang nyaman, sama ya. Kemudian merangkum materi, belajar dengan memahami bukan menghafal, karena untuk matematik atau berbasis hitungan itu tidak bisa kita menghafal. Jadi kita harus memahami rumusnya, mengerti, lalu kita sering-sering jawab soal-soal. Kalau kita menghafal itu tidak akan bisa. Ya, misalnya menghafal rumus Pitagoras atau menghafal rumus fisika itu tidak akan bisa kalau kita tidak memahami rumus yang ada di soal tersebut atau di pelajaran tersebut, ya. Kemudian sering-sering praktekkan atau jawab soal-soal yang ada. Kemudian sering-sering belajar berkelompok. Nah, itu tadi untuk strategi belajar matematik. Selanjutnya, cara belajar efektif untuk di bidang praktikum. Bagaimana Bu supaya kami mudah menyerap di bidang praktikum? Yang pertama pahami dulu teorinya. Kemudian buat peta pikiran. Oh, ternyata setelah aku praktekkan harus seperti ini. Harus seperti ini. Bagaimana caranya supaya bisa. Nah, ketika dipraktekkan itu akan terekam. Akan kita mampu memahami. Kemudian pahami, lakukan setiap instruksi yang dilakukan pada saat praktek. Jadi kalian akan mengingat, ya kan? Sedikit masukan tentang bagaimana strategi belajar sebelum Ibu sampaikan bagaimana atau apa gaya belajar kalian. Sebenarnya intinya pembelajaran ini supaya kalian memahami, mengerti apa gaya belajar yang kalian miliki agar kalian nanti mudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ketika sudah memahami gaya belajar yang dimiliki. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena ya ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat untuk kalian. Tidak ada gunanya kejar kebut semalam. Jadi capek malam sudah besok tidak konsentrasi untuk menjawab soal. Ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut ya. Karena intinya adalah Ibu ingin mau memberitahu kepada kalian sebenarnya kalian ini gaya belajarnya apa. Bentar, Ibu sambil menerima teman-teman yang ada di sini. Nih, gaya belajar visual. Biasanya gaya belajar visual itu, apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Kalian bertelepon, halo, sambil mencoret-coret atau apa, atau mainin kuku atau apa. Apakah kamu berbicara dengan cepat? Iya, berbicara cepat. Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Lebih suka mendengar penjelasan, Bu. Nah, jadi Ibu sampaikan ya, dengarkan ya. Jadi gaya belajar visual itu biasanya gaya belajar yang suka melihat dan mengamati. Kita yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah belajar dengan macam-macam warna. Tidak dengan satu warna yang terlihat monoton. Jadi suka dengan warna, macam-macam warna yang disertai gambar dan bentuk. Yang pertama itu memiliki ciri dia lebih suka mengingat dengan hanya melihat. Yang kedua dia lebih cepat mengingat dengan melihat daripada apa yang dia dengar. Jadi suka keindahan, suka warna-warna. Misalnya di catatan-catatannya tuh misalnya ada lop-lop, bunga-bunga, bintang-bintang. Suka membaca, mudah mengingat wajah daripada nama. Misalnya, oh aku ingat tuh orang tuh di mana ya, tapi namanya siapa ya? Nah, biasanya dia seperti itu ya. Nah, ada ya, siapa ya lah? Tapi aku ingat pernah kenal di mana. Nah, itu termasuk. Namanya, Bu. Kemudian teliti terhadap detail tulisan. Lebih suka pemandangan daripada musik. Suka melihat pemandangan. Tidak terganggu dengan keributan. Jadi kayak apa, kayaknya tetap aja santai aja, slow aja karena dia tidak terganggu dengan pendengaran. Kemudian lebih suka memperagakan daripada menjelaskan. Lebih mudah memperhatikan si pengajar baik secara penampilan atau gestur.
menyampaikan materi dengan baik, gemar menggambar apapun yang ada di pikirannya. Misalnya di pikirannya bebek nih, langsung terlintas dengan bagus, dengan mudah menggambar bebek. Atau bintang, atau pemandangan. Nah, itu semua termasuk ciri-ciri apa tadi? Gaya belajar Visual. visual, ya. Kemudian ini sudah terbayang ya, oh ternyata aku visual nih. Oh ternyata aku tidak termasuk visual nih. Sudah mulai ada ya bayangan ya? Sudah, Sudah Bu. ada. Nah, sekarang lanjut ke gaya belajar auditorial. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Dalam hati. Bisa, Bu, dalam hati, Bu. Kamar mandi, Bu. Kadang sorangan bisa aja. Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Ceramah. Ceramah. Ya. Apakah kamu Ceramah, Bu. lebih suka berbicara daripada menulis? Bicara. Bicara. Bicara, Bu. Nah, ayo. Tuh ada tuh biasanya yang suka menulis curahan hati sampai 2 lembar, 3 lembar halaman. Ada ya? Amin. Ada. Ada puisi-puisi yang tercipta tanpa tanpa sengaja tercipta suatu misalnya puisi indah. Wah, iya. Nah, di sini auditor ada tipe anak yang lebih paham pembelajaran dengan mengandalkan pendengarannya. Jadi misalnya gurunya mau melotot, mau apa, dia tidak peduli. Dia asik aja sambil merem tapi masuk pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Apa saja ciri-ciri yang dari auditorial? Yang pertama lebih suka mengingat apa yang didengar. Suka ingat apa yang didengar oleh yang disampaikan. Kayak ibu nih ngomong ya, dia lebih ingat apa yang ibu sampaikan. Daripada, oh ibu tadi pakai kerudung apa ya? Oh ibu tadi pakai ini apa ya? Nah dia tuh lebih dari omongannya ibu. Senang dengan penjelasan, mudah mengingat nama seseorang. Udah ingat, anu tuh si Anu, dia ingat namanya walaupun hanya mungkin sekali 2 kali bertemu, tapi dia ingat namanya. Kemudian perhatiannya terhadap suara, bukan pada penampilan. Suka berdebat dan suka bercerita. Memperhatikan bagaimana seseorang berbicara. Seperti ibu, oh ibu berbicaranya sambil senyum-senyum nih. Oh ibu ini, nah itu diperhatikan. Kemudian lancar dalam menjelaskan. Membaca dengan agak keras hingga sampai ke indera pendengaran. Membacanya agak keras ini termasuk orang-orang yang auditorial. Sudah mulai meraba-raba ya. Saya ini sebenarnya masuk visual atau auditorial. Sudah bisa mulai meraba-raba ya. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Yang pertama, apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara? Atau apakah kamu merasa sulit untuk duduk atau diam? Ayo. Sulit duduk, Bu, untuk diam, Bu. Nah, jadi bergerak-gerak lah. Ada itu yang di kelas biasanya menggoyang-goyangkan kaki, misalnya atau menggerak-gerakkan badan Sulit atau bagaimana. diam, sulit. Sulit diam, nggak bisa diam. Nah, itu termasuk gaya belajar Kinestetik. kinestetik. Apa aja Bu Kinestetik. cirinya? Ya siapa yang bisa menyebutkan ciri kinestetik? Ayo. Dia cenderung menggerakkan tubuh saat berbicara, sulit diam. Misal, Uji bentuk kepala. Nah, kayak itu. Kamu nih anu lah. Kayak apa yolah gaya. Nah, seperti itu. Tidak bisa diam badannya. Menggerakkan tangan bisa juga, Bu. Menggerakkan tangan, menggerakkan bahu ketika ngomong atau berinteraksi dengan teman. Jika sedang belajar, misalnya dalam belajar lo, Ibramsyah, kayak apa nih? Cuma menggelengkan kepala atau mengangkat bahu. Dia lebih suka menggunakan bahasa tubuh daripada bahasa verbal. Itu orang-orang kinestetik.
Kemudian tidak tahan duduk dengan waktu yang lama. Sebentar-sebentar ke WC. Kalau dulu lah sebentar-sebentar ke depan. Sebentar-bentar mencari sesuatu. Nah itu termasuk orang yang kinestetik. Tidak betah dalam satu posisi dengan rentan waktu yang agak lama. Ya, betah. Kemudian saat Iya. suka sekali berpindah-pindah tempat duduk ketika belajar. Ke sana, kemari, pindah ke sana, pindah kemari. Ada ya teman seperti itu ya? Ada. Ada teman seperti itu. Ada. Suka Ibab. belajar melalui sentuhan. Misalnya jadi misalnya ada guru di ini sambil belajar, dia suka misalnya ditepuk pundak, mengerti apa yang ibu sampaikan. Nah, dia suka seperti itu. Pandai menirukan mimik orang. Saya ibu senyum, dia ikut juga senyum. Saya dia ketawa, ikut juga ketawa. Ya, seperti itu gaya-gaya belajar. Kinestetik. Kinestetik. Jadi gaya belajar tadi Jangan ada senyum. apa aja? Coba ibu mau tanya. Sampai di sini gaya belajar tadi apa aja? Pertama ada visual, Visual, terus auditorial, terus Ya. kinestetik. Kinestetik. Oke, ternyata anak-anak ibu sudah paham apa yang ibu sampaikan tadi. Sekarang ibu mau tanya, boleh? Yang cara belajarnya visual, angkat tangan. Belajar visual. Ayo, acungkan Paham. jempol. Yang cara belajarnya visual. Suka membaca, mudah mengingat wajah, mudah menghafal, teliti dalam detail tulisan, suka warna-warna. Ayo, siapa yang visual? Angkat jempol. Yang visual. Ayo, kok Oh, diam? ada lain. Jangan-jangan nggak punya gaya belajar dan nggak pernah belajar ini. Diamnya kalian itu mengkhawatirkan ya. Selanjutnya yang gaya belajar auditorial. Ayo angkat jempol. Visual nggak angkat jempol. Auditorial nggak angkat jempol. Berarti sisanya kinestetik. Suka bergerak-gerak ya? Bisa bujur be, soal bergerak tuh be, bisa bujur. Suka bergerak, berarti kinestetik ya. Sekarang yang cara belajarnya kinestetik angkat jempol. Nah. Kemana-mana Ramadhania dari tadi visual nggak jempol. Kinestetik nggak jempol, auditorial nggak jempol. Ramadhania cara belajarnya apa? Gaya belajarnya apa, Nak? Diam, boy. Diam. Gaya belajarnya apa, Nak? Kadang ada di visual, Bu. Kadang ada di kinestetik. Oh, berarti nanti kalau misalnya masih ragu, misalnya masih belum paham nih ya, nanti Ibu bagikan materi tentang ini nanti di ininya ya, di WhatsApp atau di Google Classroom-nya Ibu bagikan, jadi nanti dipahami. Jadi supaya kalian lebih, supaya bisa nanti menentukan, misalnya gaya belajar saya ini nih, jadi saya harus demikian nih, ya. Harus bisa ya. Nanti dibagi kelompok, misalnya 5 orang, ditentukan gaya belajarnya apa, kemudian bagaimana strategi gaya belajar misalnya visual ini seperti apa. Jadi berikan gambaran sedikit ya. Kalau tentang visual, itu kalau bisa ya, apabila memiliki gaya-gaya belajar visual, kalau bisa itu menerapkan belajar melalui video-video tayangan seperti yang Ibu tampilkan tadi yang menarik, yang sekiranya ada warna-warni, misalnya ada gambar-gambar sesuatu yang kalian suka. Kemudian siapkan alat tulis dengan berwarna-warni untuk menulis catatan. Misalnya pada judul warna pink, misalnya pada subtitle judul warna apa, itu yang yang membuat kalian suka dengan apa yang ada di buku atau suka dengan tulisan-tulisan kalian. Menyiapkan buku belajar yang disertai dengan ilustrasi atau gambar-gambar yang menarik. Digambar-gambar aja supaya kalian suka, tertarik melihat buku tulisan atau buku catatan kalian. Menyampaikan, kemudian untuk menyerapnya sering-sering dibuka karena kalian suka dengan tulisan gambar tadi, dengan warna-warna yang menarik, dengan gambar-gambar yang lucu-lucu, akhirnya kalian suka membaca kan. Orang-orang dengan gaya belajar visual itu kan memang suka mudah mengingat daripada mendengar, mengingat dengan melihat. Nah itu tadi saran untuk gaya belajar
visual. Kemudian saran untuk gaya belajar auditorial. Auditorial. Ya, gaya sarannya yang pertama berdiskusi, sering-sering berdiskusi bila ada atau tidak paham dengan materi, sering-sering berdiskusi, sering-sering ngajak ngomong dengan kawan-kawan, dengan peserta didik lain agar tercipta saling ngomong, saling berbicara, saling komunikasi sehingga mempermudah dalam menyerap ilmu. Kemudian untuk cara belajar kinestetik ya. Kinestetik itu sarannya yang pertama memperbanyak istirahat, beri kebebasan pada aktivitas sebelum mengajar. Jadi kan dia orang-orang kinestetik ini selalu beraktivitas, tidak bisa diam. Jadi sebelum belajar itu istirahat aja dulu untuk memberikan energi pada saat akan belajar. Praktek langsung sesuai dengan tema atau materi yang diberikan. Dia lebih suka praktek daripada mendengar atau hanya melihat tulisan. Bunyi pulang. Sampai di sini dipahami ya? Paham? Paham. Nah, sekarang Ibu coba bagi kelompok ya. Tapi ini nanti hasilnya disampaikan di forum selanjutnya ketika pertemuan berikutnya. Yang pertama itu dibagi kelompok misalnya 5 orang, nanti juga Ibu akan bagikan kelompok, Ibu share di WhatsApp atau Google Classroom. Yang pertama ya, misalnya anggota kalian ada 10 orang, perhatikan gaya belajar di masing-masing 10 anggota tersebut, kemudian bagaimana cara belajar, misalnya dalam 10 anggota tersebut visual ada, kinestetik apa? Ada. Bagaimana gaya belajar visual? Disebutkan nanti sarannya seperti ini, gaya belajarnya seperti ini. Paham ya? Paham. Paham, oke. Kiranya sampai di sini bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa. Nah, jadi alhamdulillah materi yang Ibu sampaikan mudah-mudahan hari ini bermanfaat karena waktu yang sudah mulai waktu hari apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang kurang paham bisa kita diskusikan di forum WhatsApp atau Google Classroom. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini silahkan pimpin doa. Siapa satu orang? Ibramsyah? Ya, Bu. Ya, silahkan. Marilah sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan ada sesi diskusi apa yang sudah kalian ibaratkan tadi, hasil diskusi nanti, hasil kesimpulannya disampaikan pada berdiskusi dengan di pertemuan berikutnya. Kemudian apa hal-hal yang belum paham, belum dimengerti, nanti kita bisa diskusi di forum chat dan di forum Google Classroom supaya kita sama-sama menyelesaikan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu tetap semangat, tetap memotivasi diri untuk selalu bisa bersemangat belajar, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Salah hilap Ibu mohon maaf. Maaf sudah mengganggu waktunya karena pembelajaran bimbingan konseling kali ini Ibu ingin memberikan informasi penting mengenai gaya belajar kalian dan kalian bisa menentukan bagaimana proses penyerapan belajar yang baik untuk kalian ya. Jadi dari hasil yang Ibu sampaikan tadi, dari melihat hasil video, dari materi yang Ibu sampaikan, jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa setiap individu, setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorial, ada gaya belajar kinestetik ya. Kemudian juga ada bagaimana saran belajar pada gaya-gaya belajar tersebut. Jadi anak-anak Ibu kiranya sudah bisa memahami semuanya ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekali lagi tetap semangat, tetap motivasi diri untuk selalu belajar, tetapkan selalu protokol kesehatan, jaga kesehatan baik-baik ya. Siapkan diri untuk melakukan ulangan nanti, persiapkan diri dengan baik, tingkatkan selalu prestasi karena Ibu sayang kalian.
Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya bimbingan konseling. Dadah. Ya.